Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bersama saya Enda Sari, kita di program Persada ID Talk. Dan saat sekarang ini kita sudah bersama Bapak Subhan Nur Yaumil, SE, MSI. Beliau adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah Pak, ini seluruh LPPL di seluruh Indonesia saat sekarang ini tengah mendengarkan obrolan kita ya Pak ya. Okay. Nah kita pengen tahu nih sebelum kita masuk ke tema kita mengenai capaian pendapatan Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan ini Sampersada. Kita ingin tahu dulu nih, pendengar LPPL juga ingin tahu ya, apa saja sih Pak sebenarnya yang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nih Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas utama kami adalah menghimpun penerimaan dari sektor pajak. Nah, selain itu juga PAD ini kan terdiri dari selain pajak ada retribusi daerah. Nah, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, kemudian juga untuk penerimaan secara keseluruhan kita ada dana transfer dari pusat. Nah, jadi penerimaan kita itu terdiri dari pendapatan asli daerah, kemudian dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Gitu. Baik-baik. Ya. Kalau menjadi sumber pendapatan asli daerahnya Pak, di mana? Pendapatan asli daerah khusus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini ngelola pajak daerah. Nah, pajak daerah ini terdiri dari pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok, serta yang terakhir baru kita pungut adalah pajak alat berat. Oke, baik. Nah Pak, sampai dengan bulan November ini Pak ya, November 2024 ini, bagaimana Pak kondisi target capaian pendapatan daerah dari semua bidang ini Pak? Ya, baik. Saya akan sampaikan secara keseluruhan, penerimaan kita secara keseluruhan, target 2024 adalah 11,6 triliun lebih. Nah, dari penerimaan keseluruhan ini sudah terrealisasi sebesar 84,70% atau kurang lebih sekitar 9,8 triliun lebih. Nah, jadi dari target 11,6 triliun tadi, nah pendapatan asli daerah kita dipatok sebesar 4,8 triliun. Nah, untuk pendapatan asli daerah dari target 4,8 triliun tersebut sudah terrealisasi alhamdulillah di 90,51% atau kurang lebih sekitar 4,3 triliun lebih. Nah, untuk pendapatan asli daerah ini terdiri pertama adalah pajak daerah. Nah, pajak daerah ini khusus dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah yang terdiri tadi dari pajak kendaraan bermotor. Nah, untuk pajak daerah ditarget 3,98 triliun, sudah terrealisasi 90,53% atau kurang lebih sekitar 3,6 triliun lebih. Nah, ini terdiri dari pajak kendaraan bermotor yang targetnya 866 miliar, sudah terrealisasi 91,63% atau 793 miliar lebih. Nah, kemudian untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, nah ini dari target 2,175 triliun. Nah, itu sudah terrealisasi 92,18% atau kurang lebih sekitar 2 triliun 4 miliar lebih. Nah, kemudian pajak daerah yang berikutnya adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, ini target kita di 2024 575 miliar, itu sudah terrealisasi 529 miliar lebih atau kurang lebih sekitar 92,14%. Nah, kemudian pajak daerah yang kita kelola lagi itu ada pajak air permukaan. Target 2024 untuk pajak air permukaan ini 19,2 miliar lebih. Ini sudah terrealisasi sebesar 91,94% atau kurang lebih sekitar 17,7 miliar lebih. Dan yang berikutnya ada pajak rokok. Nah, pajak rokok ini dikelola oleh pemerintah pusat. Kita hanya karena sesuai ketentuan itu objek pajaknya ada di Provinsi Kalimantan Selatan, nah maka untuk pajak rokok itu 343 miliar lebih. Di tahun 2024 ini kita ditarget realisasinya sudah 74,81% atau 257 miliar lebih. Dan yang terakhir, pajak yang kita kelola itu adalah pajak alat berat. Nah, pajak alat berat ini baru mulai kita pungut Oktober tadi. Target kita
1 miliar sudah terrealisasi 40 kurang lebih 40 jutaan lebih. Nah ini kenapa jadi realisasinya agak lambat karena pajak alat berat ini NJAB dari pemerintah pusat itu baru keluar di Oktober tadi. Nah jadi kita baru bisa mulai action melakukan penagihan dan mudah-mudahan di akhir Desember nanti target kita 1 miliar ini mudah-mudahan bisa terpenuhi. Oke, baik. Berarti secara keseluruhan tadi berapa persen nih Pak? Secara keseluruhan untuk pajak yang kita kelola itu kurang lebih sekitar 90,53%, khusus pajak daerah. Ya, khusus pajak daerah. Dan kita kan masih ada bulan Desember nanti ya, berarti akan kejar terus ya Pak ya? Betul. Nah kemudian dari sektor retribusi juga, ini target di 2024 adalah 632 miliar lebih. Sudah terrealisasi 93,81% atau 592 miliar lebih. Nah kemudian pendapatan asli daerah yang berikutnya itu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah ini targetnya 62 miliar lebih, sudah terrealisasi 91,88% atau kurang lebih sekitar 57 miliar lebih. Dan komponen pendapatan asli daerah yang berikutnya itu ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari target 129 miliar, itu sudah terrealisasi 72,96% atau 94,7 miliar lebih. Sementara itu ada komponen dari pendapatan asli daerah. Nah, untuk dana transfer di 2024 ini ditarget 6,6 triliun lebih. Alhamdulillah sudah terrealisasi 82,72% atau kurang lebih sekitar 5,4 triliun lebih. Dan yang terakhir yang menjadi komponen penerimaan kita secara keseluruhan yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari target 182 miliar sudah terrealisasi di 6,7 miliar lebih. Demikian. Oke, baik. Nah Pak, informasinya ini tahun depan ini ada penambahan ya Pak? Betul. Penambahan pajak itu seperti apa informasinya Pak? Nah, dengan berlakunya Undang-Undang 1 tentang HKPD dan juga Perda 1 kita tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjalankan amanah daripada Undang-Undang 1 itu ada tambahan pajak. Ya, kalau di undang-undang itu istilahnya option pajak. Nah, option pajak yang kita kelola ini ada option PKB dan option BBNKB. Nah, ini amanah dari ketentuan. Nah, ini mau tidak mau pemerintah daerah harus melaksanakan itu. Nah, karena tambahan pajak ini adalah untuk kabupaten kota. Nah, dulu kabupaten kota kita ada bagi hasil tuh kan, bagi hasil pajak yang dikelola oleh provinsi. Nah, kemudian disalurkan setiap 3 bulan. Nah, dengan adanya Undang-Undang 1 ini bagi hasil PKB dan BBNKB itu tidak ada lagi. Nah, gantinya adalah option tadi. Nah, jadi kabupaten kota bisa menerima pendapatan dari option tersebut real time bisa mereka terima. Jadi wajib pajak bayar pajak, kemudian pajak yang diterima oleh provinsi itu masuk ke RKUD provinsi dan option pajak yang diterima oleh kabupaten kota itu langsung masuk ke RKUD-nya kabupaten kota. Baik. Gitu. Baik Pak Suban, terima kasih untuk penjelasannya ya Pak ya, detail sekali. Nah Pak, sebelum kita akhiri mungkin terakhir nih Pak, harapan Bapak mengenai capaian pendapatan Bapak dan Kalsel ini Pak gimana? Melihat capaian realisasi penerimaan kita keseluruhan maupun dari sektor pendapatan asli daerah, nah kami dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan optimis bahwa capaian realisasi ini di akhir 31 Desember nanti bisa mencapai 100% lebih. Amin. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Subhan untuk informasinya. Dan pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada ID Talk bersama saya Enda Sari dengan Bapak Subhan Nur Yaumil SE MSI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.